bersama Miss Genggis hari ini untuk mengajar kalian di kelas 4. Ya, hari ini sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, tetap semangat, tetap tersenyum. Pokoknya apapun keadaannya, kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah diajarkan oleh Miss Nur kemarin. Hari ini kita akan masuk ke lesson 5. Ya, kalian boleh buka buku kalian Hello Jakarta ya, lesson 5. Oke, kalian bisa lihat di sini lesson 5. Kalian bisa buka di sini tentang where is gado-gado. Where is gado-gado. Di sini, tapi yang akan kita pelajari itu ada beberapa. Yang pertama, preposition of place. Next, name of vegetables, ya, nama-nama sayuran. Dan there is and there are. Pasti mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi dengan materi ini, ya. There is, there are, mungkin waktu kemarin sudah di kelas 3 sudah pernah diajarkan. Atau name of vegetables, dari beberapa kalian pasti ada yang sudah tahu apa itu nama-nama sayuran dalam bahasa Inggris. Dan ya mungkin di sini juga ada preposition of place, ya. Yang pertama, ya, tetap kalian fokus, ya, dengarkan, perhatikan Miss. Walaupun secara visual kalian harus tetap berkonsentrasi. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama, Miss akan menjelaskan di sini materinya di lesson 5, ya. Lesson 5. Materinya itu tentang where is gado-gado. Di sini memang membahas tentang gado-gado. Gado-gado itu sendiri mungkin kalian tahu ya, pasti tahu, pernah dengar atau pernah makan, dan mungkin jadi favorit food kalian, makanan favorit kalian, gado-gado. Ya, gado-gado itu terdiri dari banyak sayuran ya, many vegetables ya. Banyak bermacam-macam sayuran. Di dalam gado-gado itu ada apa aja sih yang kalian tahu? Coba sebutkan, coba. Miss kasih coba yang pertama apa? Ya, terus selanjutnya ya. Oke, yang pertama nih, di dalam gado-gado itu ada sayuran, pasti ada timun ya, atau cucumber ya. Terus ada potato ya, ada kentang, ada cabbage ya, ada kol, lalu ada juga ditaburin sama crackers, kerupuk, dan juga ditambah dengan yang terpenting itu adalah peanut sauce, yaitu bumbu kacang. Itu adalah gado-gado. Gado-gado itu sendiri itu biasanya khas dari Jakarta ya. Gado-gado itu khas dari Jakarta, makanan dari Jakarta. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke itu sedikit tentang gado-gado ya. Gado-gado mungkin setelah ini Miss, setelah ngajar, setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa mungkin bisa minta buatkan sama mamahnya di rumah, minta gado-gado ya kan. Mungkin bisa salah satu ide untuk mama kalian untuk membuat gado-gado atau menu hari ini. Oke. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang preposition of place. Ya, preposition of place. Apa sih itu preposition of place yang kalian tahu? Tahu tidak kalian? Do you know what is preposition of place? Many kind of preposition of place, banyak sekali macam-macam dari ini nih preposition of place. Tapi yang biasanya kita gunakan, yang paling sering atau paling umumnya itu yang pertama ada, kalian masih bisa tetap lihat kalian di lesson 5 ya.
ya. Jadi sambil melihat video ini sambil buka buku kalian. Yang pertama ada tentang ada in. Lalu apa? Ya, on. Next. Oke, under. Under, for. Oke, beside. Yes, next. Oh, next to. Ya, next to. Next to. Next to sama beside itu hampir sama ya. Bukan hampir sama, memang sama ya. Five, terus ada between. Between. In, on, under, beside, next to. Terus ada next, apa lagi? Ya, behind. Behind. Lanjut, ada 7. 7 is ada at, in, on, under, beside, next to. What else? Apa lagi? In, on, under, beside, between, behind, at, and ada yang lagi mungkin? In, on, under, beside. Coba kita lihat sambil kalian buka juga bukunya ya, materinya. Oh, in front of, sorry, in front of. Nah, in front of ya. Yang pertama itu kalian tahu tidak ini apa artinya? In, on, under, beside, next to, between, behind, at, and in front of. Kalian tahu apa artinya? Kalian tahu? Oh ya, pinter. Kalian tahu. Oke, yang pertama, in itu artinya adalah di dalam. Ya, di dalam. Kalau on itu apa? Di atas. Betul, di atas. How about under? Under is di bawah. Next, beside, next to, next. Pasti kalian udah sering banget kalau kalian main game atau kalian di jalan pasti ada kata next. Next itu berarti adalah selanjutnya. Selanjutnya itu berarti bisa diartikan di samping atau di sebelah. Oke, ya lanjut. Ada udah di dalam, di atas, di bawah, di samping. Between itu apa sih? Between itu yang ada di tengah. Nah, di tengah. Oh, di antara atau di tengah. Ya, between itu di tengah atau di antara. Lanjut. Yang selanjutnya itu ada behind. What is behind? Is di belakang. Oke, di belakang ya. At itu apa? Kalau kalian tahu at itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang lebih spesifik ya. Untuk seperti menunjuk suatu menjelaskan secara spesifik. Maksud spesifik itu apa sih? Spesifik itu seperti menunjuk seperti langsung ke tempat. Tempatnya di mana? At home. Ya, lebih ke lebih ke tempat, lebih menjelaskan lebih ke tujuannya itu di mana. Oke, in front of itu adalah di depan ya, di depan ya. Ini preposition of place itu adalah apa? Preposition of place ada yang tahu? Ini macam-macamnya ya, tapi preposition of place itu apa sih?
Preposition of place itu adalah sesuatu yang untuk kata menunjukkan tempat atau posisi, tempat atau letak, ya, suatu benda, ya, atau suatu tempat itu menggunakan preposition of place. Yang pertama, coba nih kita ulangi lagi preposition of place yang pertama yang biasanya kita tahu. Ini ada beberapa, ada in, on, under, beside, between, behind, at, and in front of. In di dalam, on di atas, under di bawah, beside or next to di samping, between di antara, behind di belakang, at itu menjelaskan secara spesifik tempatnya di mana, ya. Dan kalau in front of adalah di depan. Sampai sini, sampai preposition of place macam-macamnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, masih bingung? Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ya melalui chatting, ya, bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk contoh. Ini ada macam-macam ya, sudah kalian tahu ya, ini tuh di dalam dan sampai 8 ini. Oke, ini hapus ya, coba nih kita lihat, kita lanjutkan contohnya ya. Kita lihat contohnya. In, kalian kalau in itu adalah di dalam. Apa sih? Give me example, beri contoh, coba, ayo. Apa sih contoh dari preposition of place in? Oh ya, bisa. Nah, lanjut nih. Example-nya itu contohnya. My pencil is in the pencil case. My pencil is in the pencil case. Artinya apa? Pensil saya ada di dalam tempat pensil. Nah, innya ini ada di posisinya, ada di tengah, menunjukkan tempat di mana pensil kamu, di mana pensil saya itu ada di dalam pencil case. Oh, seperti itu contohnya. How about on? On itu di atas. Gimana? Ada yang tahu? Good. Bisa dengan there are books on the desk. There are books on the desk. There are books on the desk. Artinya ada buku-buku di atas meja, on the desk. Ya, posisinya sama, menjelaskan di mana buku, di mana bukunya. Bukunya ada di atas meja. Seperti itu. Ya. Ini contohnya in, on. Oke, lanjut. Untuk Miss nih, coba kalau between. Bagaimana untuk contoh between? Ya. Oh ya, between a ball is between a cat and sebuah bola berada di antara kucing dan dog. Ya. A ball is between a cat and a dog. Sebuah bola berada di antara kucing dan anjing.
ya. Jadi posisinya ini karena dia ada di tengah nih, contohnya Miss gambarkan ini bola, anggap aja ini bola ya, ini bola. Bolanya itu ada di mana? Ada di antara si kucing ya, kucing cat, ada di antara cat dan dog. Dia ada di tengah nih, ada di tengah, berarti menggunakan between ya. Paham sampai sini? Ya, alhamdulillah kalau paham. Oke, kita lanjut. Untuk contohnya in front of, di depan. Nah, di depan. Nih, seperti ini. Bagaimana nih Bigo contohnya? Miss ada di depan papan tulis. Bagaimana? Contohnya, ayo. Miss Gendis ada di depan papan tulis. Oke. Oh ya, gini. Miss Gendis is in front of the whiteboard. Ya, Miss Gendis is in front of the whiteboard. Miss Gendis berada di depan papan tulis. Nah, seperti itu mudah contohnya, ya kan? Iya, Miss Gendis is in front of the whiteboard. Ya, oke, sampai sini. Ini question ada pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti kalian tanyakan ya. Oke, kita lanjut. Ini tentang preposition of place ya. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang tadi apa? There is and there are. Good. Hapus ya. Lanjut ke tadi there is and there are. There is, there are ya. There is, there are. Pasti kalian udah nggak asing banget nih sama kata there is, there are ya. Apa sih kegunaan there is? Apa sih kegunaan there are? What the difference of the? Ya, apa perbedaan dari mereka ini nih? Ini apa bedanya? Ada yang tahu? Ayo, bicara. Oke, perbedaannya. Kalau there is itu hanya untuk satu subjek, one subject ya, hanya untuk satu subjek ya, satu subjek. Biasanya dia itu biasanya there is itu dengan ciri menggunakan atau an ya. Ya, biasanya ini nih. Sorry, bukan subjek, objek. Objeknya itu hanya satu nih. Dia biasanya untuk menunjukkan atau one object, satu objeknya. Nah, ya, satu objek. Biasanya dia dengan ciri an atau bisa menggunakan one, satu. Berarti menunjukkan si benda itu hanya satu. There is itu ya, there is. Kalau there are berarti apa? Kalau there are, itu berarti objeknya lebih dari satu. Lebih dari satu. Maaf ya, spidolnya habis nih ya. There are lebih dari satu. Itu biasanya dia dengan ciri menggunakan ada akhiran s ya, ada imbuhan s. Contoh books, ada s-nya, books.
ya. Books berarti menandakan bahwa si buku itu banyak, ya. Atau juga bisa menggunakan ada yang menggunakan some itu adalah beberapa, ya. Beberapa, ada berapa bendanya, ada berapa buahnya, ada beberapa, ya. Lanjut, biasanya juga ada dengan akhiran S, ya. Apa sih yang berakhiran S? Contohnya misalkan ada butterflies. Nah, dia itu berakhiran S karena si butterfly-nya, ya, banyak, lebih dari satu. Biasanya kalau butterfly-nya hanya satu, kupu-kupunya hanya satu, dia berakhiran huruf Y, ya. Butterfly, karena si butterfly-nya banyak, maka diganti menjadi IS gitu. Oke, dah sampai sini. Lanjut ya. Udah, pokoknya intinya untuk there is dan there are, there is itu hanya untuk satu subjek. Cirinya itu menggunakan en, dan on. Kalau there are itu menggunakan akhiran S untuk bendanya, berarti menandakan banyak, untuk menunjuk benda yang banyak. Kalau there is untuk menunjuk, ya, atau mengungkapkan benda yang hanya satu. Oke, example, coba contohnya nih. Ayo berikan Miss satu contoh. Ayo coba, ayo ngomong, walaupun kita tidak bisa bertatap langsung, kalian bisa menyebutkan contohnya di rumah. Ayo coba. Ya, good. Nah, nih coba, ini simpelnya aja. There is a marker. There is a marker, ya. Ini adalah sebuah spidol. Ini adalah sebuah spidol, sebuah marker. Ada satu. There is a marker, ya. Dengan kata ya. Oke. Lanjut. Nah, lanjut yang kedua. Untuk contohnya there are. Oke, untuk there are itu, nah, there are. Nah, there are di tangannya sudah ada 2 buku. Berarti bagaimana nih contohnya? Menggunakan there is atau there are? Yo. Ya, benar, there are. Yang contohnya bagaimana? There are books. There are books. Ada 2 buku atau ada buku, ya. Atau bisa menggunakan there are 2 books. Ada 2 buku. Seperti itu, anak-anak. Ya. Paham? Paham kalian? Masih bisa kalian buka bukunya. Apa yang Miss jelaskan di sini di papan tulis hari ini bisa kalian juga lihat ada di buku kalian. Bisa kalian pahami lagi, ya, materi-materinya. Oke, sampai sini untuk materi hari ini di lesson 5. Yang pertama tadi preposition, ya. Miss ulangi sekali lagi, preposition itu ada beberapa banyak, ya. Tapi yang paling sering kita jumpai adalah in, on, under, beside, behind, between, at, dan in front of, ya. Selanjutnya yaitu tentang there is, there are. There is itu untuk menunjuk benda atau sesuatu yang berjumlah hanya satu, dan kalau there are menunjuk sebuah benda atau tempat yang lebih dari satu atau banyak jumlahnya. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, kalau misalkan ada yang, sekali lagi, kalau ada yang belum paham mungkin bisa ditanyakan nanti via chat sama Miss, ya.
Cukup sekian pengajaran Miss hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan saat Miss mengajar hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin masih kalian belum pahami. Mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.